Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memutuskan untuk bertemu dengan Lei Ji. Yang Mulia Ratu telah mengatur sebuah tempat besar untuk Lei Ji dan yang lainnya. Xiao Yan pada akhirnya segera sampai dan Xiao Yan perlahan segera masuk ke ruangan tempat mereka berkumpul. Begitu Xiao Yan masuk, mata semua orang juga pada saat ini seketika tertuju kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah belasan sosok yang berasal dari tempat hukuman para dewa. Xiao Yan lanjut bertanya apakah semua saudara dari dunia luas sudah berkumpul. Menanggapi hal tersebut semua orang pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Sementara itu Dong Haiyuan pada saat ini segera berkata bahwa masih ada beberapa yang belum ditemukan tetapi mereka sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini tersenyum kepada semua orang. Xiao Yan lanjut mengucapkan terima kasih kepada semua orang untuk kali ini. Xiao Yan ingin bersulang untuk mereka semua dan karena mereka telah datang ke dunia sensi. Mereka secara alami adalah anggota dari dunia sensi, meskipun pertemuan ini agak terlambat tetapi sebagai wakil dari dunia sensi Xiao Yan akan menyambut mereka semua. Semua orang pada saat ini tercengang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Selanjutnya Dong Haiyuan pada akhirnya tersenyum dan segera menyerahkan gelas anggur kepada Xiao Yan. Pada akhirnya semua orang sedikit bersantai sambil minum-minum. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada mereka bahwa Xiao Yan harus pergi sejenak. Dengan begitu Xiao Yan berharap mereka akan melindungi alam dewa kuno dan dunia sensi. Mendengar hal ini Lei Ji dan Dong Haiyuan pada saat ini sama-sama menatap ke arah Xiao Yan. Dong Haiyuan pada akhirnya segera bertanya kemanakah Yang Mulia akan pergi. Dong Haiyuan bisa pergi bersama dengan Yang Mulia. Meskipun kekuatan Dong Haiyuan masih belum pulih sepenuhnya tetapi hal ini bukanlah permasalahan besar. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa Xiao Yan ingin meninggalkan dunia sensi dan pergi ke dunia tanpa pemilik. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini semua orang seketika tercengang. Mereka semua berasal dari dunia yang luas yang telah dihancurkan oleh musuh mereka. Secara alami mereka juga mengetahui hal ini dengan baik. Dong Haiyuan juga pada saat ini ternganga sebelum akhirnya bertanya dengan sedikit rasa terkejut. Dong Haiyuan bertanya apakah Yang Mulia akan pergi ke dunia tanpa pemilik. Xiao Yan tersenyum dan berkata agar mereka jangan khawatir. Dunia tanpa pemilik ini bukanlah neraka dan apa yang harus ditakutkan. Dong Haiyuan pada akhirnya memiliki ekspresi yang serius. Sementara Lei Ji pada saat ini mengerutkan kening. Dong Haiyuan lanjut berkata bahwa Yang Mulia tidak memahami dunia tanpa pemilik ini. Ada banyak penjahat yang ditinggalkan oleh dunia di tanpa pemilik. Dengan begitu maka tingkat bahayanya juga merupakan tingkat bahaya yang cukup tinggi. Menanggapi perkataan dari Dong Haiyuan, Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar tidak memiliki pilihan. Mereka juga telah melihat bahwa ada terlalu banyak orang di dunia sensi yang ingin menghabisi Xiao Yan. Sebelum mencapai tingkat keabadian Xiao Yan benar-benar tidak memiliki tempat di sini. Xiao Yan harus pergi ke dunia tanpa pemilik untuk menemukan jalan menuju tingkat keabadian. Dong Haiyuan dan Lei Ji pada saat ini sama-sama terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan segera berkata bahwa mereka pada saat ini tidak perlu khawatir. Mereka hanya perlu membantu Xiao Yan menjaga alam dewa kuno dan dunia sensi. Xiao Yan juga memiliki rencananya sendiri dan sebaiknya pada saat ini mereka bersantai sejenak. Mendengar hal tersebut Lei Ji pada akhirnya segera berbicara kepada Xiao Yan dan mulai memandang Xiao Yan dengan penuh tekad. Lei Ji berkata agar Xiao Yan membawa Lei Ji pergi bersamanya. Kecepatan pemulihan kekuatan Lei Ji juga secara bertahap menjadi lebih cepat. Lei Ji mungkin akan dapat menerobos tingkat keabadian setelah Lei Ji sampai di sana.
Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hendak berbicara, tetapi Dong Haiyuan segera memotong perkataan Xiao Yan. Dong Haiyuan menjelaskan bahwa jika Yang Mulia ingin pergi ke sana, dikhawatirkan seseorang yang pergi ke sana benar-benar harus dikenali oleh pohon dunia. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh saudara Dong Haiyuan memang benar. Xiao Yan juga hanya bisa melakukan perjalanan ini sendirian. Selain itu, tidak akan ada masalah jika Xiao Yan memiliki klon dewa asli. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Lei Ji dan Dong Haiyuan pada akhirnya tidak lagi banyak berbicara. Namun sesaat kemudian Lei Ji pada akhirnya segera sedikit merenung sebelum akhirnya mulai kembali berbicara kepada Xiao Yan. Lei Ji menjelaskan bahwa sepertinya ada tempat di mana guntur berkumpul di alam dewa kuno. Tempat ini berisi energi guntur yang kuat dari langit dan bumi. Sebaiknya Xiao Yan memperkuat tubuhnya terlebih dahulu sebelum Xiao Yan pergi. Xiao Yan seketika menghilangkan rasa mabuknya mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji. Xiao Yan segera bertanya apakah itu adalah tempat berkumpulnya guntur. Lei Ji pun sedikit mengangguk dan berkata bahwa seharusnya itu berada di arah sebelah utara. Lei Ji bisa merasakan ada kekuatan guntur yang sangat kuat di tempat tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera berdiri mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji. Klon iblis keabadian pada saat ini kekuatan fisiknya benar-benar tidak lagi bisa diandalkan. Oleh karena itu Xiao Yan harus bisa meningkatkan kekuatan fisiknya agar Xiao Yan bisa menggunakan guntur surgawi penghancur kehampaan. Xiao Yan pun memutuskan untuk pergi dan awalnya Xiao Yan ingin mengunjungi Yang Mulia Ratu. Namun ketika memikirkan ribetnya Yang Mulia Ratu, Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Rancang. Xiao Yan pun segera mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan bergegas menuju ke tempat Rancang. Begitu sampai, Xiao Yan pada akhirnya segera menjelaskan maksud dan tujuannya kepada Rancang. Rancang pada saat ini terlihat sedikit merenung mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiao Yan. Rancang pada akhirnya kembali bertanya kepada Xiao Yan untuk meyakinkan apakah saudara Xiao Yan mencari tempat berkumpulnya guntur. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan ingin tahu apakah ada tempat spiritual di alam dewa kuno ini. Xiao Yan ingin menggunakan tempat ini untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Rancang pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata mungkinkah yang dimaksud oleh saudara Xiao Yan adalah penjara guntur. Penjara guntur ini berisi kekuatan guntur yang benar-benar sangat menakutkan. Hal ini memang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan fisik. Namun tempat ini juga merupakan tempat di mana beberapa penjahat telah dipenjara. Jika saudara Xiao Yan ingin pergi ke sana maka dirinya akan bisa membawanya pergi. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya dengan penuh hormat kepada Rancang. Sementara itu Rancang kembali mengingatkan kepada Xiao Yan. Rancang menjelaskan tetapi saudara junior benar-benar harus berhati-hati. Ada beberapa orang berdosa dari semua lapisan masyarakat di penjara guntur ini. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun ini ada di alam dewa kuno dan orang-orang ini tentu saja tidak akan berani bertingkah konyol. Pada akhirnya Rancang segera mengantar Xiao Yan bergegas menuju ke arah utara yang jauh. Alam dewa kuno ini memiliki area yang sangat luas dan ini adalah alam asli bermutu tinggi. Status alam dewa kuno ini sepenuhnya benar-benar melebihi alam tingkat tinggi manapun. Sumber energi dari alam ini juga benar-benar merupakan eksistensi yang sangat terkemuka. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiao Yan sampai dan yang muncul di hadapan Xiao Yan adalah aura penjara guntur. Ukuran aula ini sekitaran ribuan meter. Aula ini melayang di udara dengan awan petir hitam tebal yang menutupi langit di atasnya. Begitu sampai Xiao Yan pada saat ini merasakan tekanan dari guntur yang cukup kuat yang berada di sekitar. Sesaat kemudian Xiao Yan segera bertanya kepada Rancang apakah ada makhluk tingkat keabadian di aula penjara guntur ini.
Rancang menganggukkan kepalanya dan berkata, tetapi meskipun begitu setelah memasuki tempat ini kekuatan abadi mereka akan menghilang. Namun meskipun begitu kekuatan mereka juga jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Dogat Puncak Bintang 9 biasa. Xiao Yan juga pada saat ini tidak perlu khawatir karena Rancang bisa menemani Xiao Yan untuk masuk. Mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap Rancang di tempat ini. Xiao Yan menganggukkan kepalanya ketika menatap ke arah Rancang dengan penuh minat. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan Rancang secara sekilas. Xiao Yan berkata bahwa senior Rancang benar-benar telah membuat kemajuan yang pesat. Dirinya benar-benar telah mencapai Dogat Bintang 5 dengan sangat cepat. Rancang pada saat ini tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata bahwa jika dibandingkan dengan saudara Xiao Yan, kecepatan Rancang ini benar-benar sangat lambat dan ini juga hanya karena Rancang membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dengan sedikit bingung dan tanpa sadar bergumam mengapa Xiao Yan tidak bisa membangkitkan ingatan akan kehidupan lampau yang mulia. Umumnya pada level Dogat siapapun yang telah bereinkarnasi akan hampir dapat membangkitkan ingatan kehidupan masa lalu. Namun Xiao Yan pada saat ini benar-benar sama sekali tidak mendapatkan hal tersebut. Rancang pada saat ini sedikit terdiam dan Rancang tampaknya telah menyadari sesuatu. Rancang pada akhirnya segera berkata bahwa saudara Xiao Yan adalah reinkarnasi dari mulia. Ada 8 reinkarnasi sebelum Xiao Yan dan tidak satu pun di antara mereka membangkitkan ingatan yang mulia. Dengan begitu seharusnya yang mulia sepertinya sengaja menghapus ingatannya sebelum bereinkarnasi. Xiao Yan mencubit dagunya dan merenung dan Xiao Yan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Rancang ini memang masuk akal. Namun Xiao Yan juga pada saat ini sedikit bersyukur karena mendapatkan kenangan masa lalu dari yang mulia. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa tidak masalah jika ingatan Xiao Yan tidak terbangun. Setidaknya Xiao Yan tidak akan mendapatkan kenangan rumit yang mengganggu pikiran Xiao Yan. Rancang pun sedikit mengangguk dan berkata bahwa menurut Rancang ingatan yang terbangun juga bukanlah hal yang sangat baik. Setidaknya hal tersebut mengingatkan Rancang pada banyak hal yang sangat menyedihkan. Hal-hal ini adalah hal-hal yang seharusnya dilupakan di masa lalu dan Rancang benar-benar merasa tidak nyaman. Beruntung dengan seiring berjalannya waktu Rancang pada akhirnya bisa mengabaikan semua ingatan ini. Rancang pun menghela nafas sementara Xiao Yan pada saat ini tersenyum. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa mereka pada saat ini tidak lagi memiliki banyak waktu. Xiao Yan akan masuk dan mencari tahu apa yang terjadi di dalam. Rancang menganggukkan kepalanya dan pada saat ini bersiap untuk mengikuti Xiao Yan. Namun Xiao Yan pada saat ini segera menghentikan Rancang dan berkata bahwa saudara Rancang tidak perlu menemani Xiao Yan. Xiao Yan bisa berjalan sendiri dan Xiao Yan akan berhati-hati di dalam. Rancang menganggukkan kepalanya dan Rancang juga tidak terlalu khawatir dengan hal ini. Rancang pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa ada total 6 lantai di aula penjara guntur. Semakin tinggi tingkatan lantainya maka akan semakin kuat tahanannya. Lantai terendah dan terlemah adalah lantai 6. Semakin tinggi lantainya kekuatan guntur penekanannya juga benar-benar akan menjadi semakin kuat. Sepertinya dengan kekuatan fisik junior pada saat ini setidaknya dirinya akan bisa memasuki hingga lantai keempat. Rancang tidak menyarankan 3 lantai teratas karena kekuatan guntur di sana dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan di bawah tingkat Dogat Bintang 7 berkeping-keping. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Rancang. Sesaat kemudian para penjaga perlahan membawa Xiao Yan menuju ke aula penjara guntur. Begitu sampai di pintu masuk aula penjara guntur, sudah ada kilatan busur listrik di sekitar yang cukup kuat. Salah satu penjaga juga pada saat ini segera menyerahkan tablet guntur kepada Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa Xiao Yan bisa pergi dengan menghancurkan kartu guntur ini.
Para penjaga ini sepertinya tidak mengetahui identitas dari Xiao Yan. Mereka telah menjaga tempat ini dari awal sampai akhir dan mereka tidak mengetahui banyak informasi. Mereka hanya tahu bahwa orang ini dikirim oleh Rancang. Oleh karena itu mereka harus menjaga orang ini dengan memandang sosok Rancang. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada akhirnya segera masuk sementara Rancang tidak pergi bersama dengan para penjaga. Rancang tampaknya sering datang ke sini dan para penjaga benar-benar telah akrab dengan Rancang. Rancang segera berkata kepada para penjaga agar mereka pada saat ini minum-minum dan bermain catur. Mereka pada akhirnya melakukan kegiatan senang-senang sambil menunggu Xiao Yan keluar. Sesaat kemudian para penjaga melirik ke arah Rancang dengan penuh rasa ingin tahu mengenai sosok yang baru saja masuk. Salah seorang penjaga bertanya siapakah orang yang baru saja masuk ke aula penjaga guntur. Rancang menjawab dengan singkat bahwa itu adalah saudara laki-lakinya. Penjaga memandang ke arah Rancang dengan bingung. Salah satu di antara mereka segera berkata bahwa dirinya ingat Tuan Rancang memiliki saudari perempuan dan seorang saudara laki-laki, namun mereka belum pernah melihat orang ini dan adik manakah yang dimaksud oleh Tuan Rancang. Rancang pun tersenyum dan berkata bahwa identitas saudara laki-laki Rancang yang ini tidaklah sederhana. Rancang mungkin akan menakuti mereka semua ketika dirinya memberitahu identitasnya. Para penjaga pada saat ini memandang ke arah Rancang dengan penuh rasa ingin tahu. Bagaimanapun mereka pada saat ini penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Rancang. Sementara itu Rancang pada saat ini segera berkata bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Xiao Yan percaya bahwa saudara laki-lakinya juga akan menjadi Yang Mulia dunia sensi yang baru di masa depan. Semua orang seketika terdiam dan benar-benar terkejut mendengar apa yang dijelaskan oleh Rancang. Sementara itu Rancang tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi semua orang yang terlihat terkejut. Butuh waktu beberapa saat hingga pada akhirnya para penjaga benar-benar kembali tersadar. Salah satu penjaga segera berkata jika sosok tersebut adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Mereka benar-benar telah mengabaikan Yang Mulia karena mereka bahkan tidak memberi hormat sama sekali. Mereka awalnya mengira bahwa itu adalah orang berdosa yang dibawa oleh Tuan Rancang. Mereka tidak menyangka bahwa itu sebenarnya adalah Yang Mulia. Semua orang pada saat ini berkeringat dingin dan benar-benar merasakan ketakutan di dalam hati masing-masing. Sementara itu Rancang segera menghibur mereka semua dengan berkata bahwa mereka semua jangan khawatir, ini bukanlah sebuah permasalahan karena saudara laki-laki Rancang ini adalah pria yang rendah hati, dirinya tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini dan mereka pada saat ini sebaiknya minum-minum santai lagi. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini telah mencapai lantai pertama dari aula penjara guntur. Xiao Yan mendongak ketika memasuki aula penjara guntur dan angin kencang menuruh ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat tinjunya dan melesatkan tinjunya ke arah sumber angin. Suara ledakan seketika terdengar ketika kedua serangan pada saat ini sama-sama bertemu. Xiao Yan terlihat tidak bergerak sama sekali sementara terlihat ada satu sosok yang terlempar mundur. Seteguk besar darah segera keluar dari sosok tersebut sebelum akhirnya sosok tersebut menstabilkan tubuhnya. Xiao Yan pada akhirnya melihat sekeliling dan Xiao Yan pada saat ini melihat ada banyak sosok. Ada ratusan pasang mata yang pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan mata mereka yang dipenuhi permusuhan. Sebuah suara marah juga seketika keluar ketika berkata bahwa sepertinya ada pendatang baru. Sebaiknya pendatang baru ini menjelaskan kepadanya apa yang telah dirinya lakukan hingga dirinya dipenjara di tempat ini. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening, tanpa banyak basa-basi dan sebuah suara marah pada saat ini keluar dari mulut Xiao Yan. Xiao Yan segera bertanya siapakah yang terkuat di tempat ini dan sebaiknya dirinya keluar untuk melakukan pertarungan. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan semua orang pada saat ini saling memandang.
Mereka terdiam sejenak sebelum akhirnya mereka kembali tertawa keras. Salah seorang di antara mereka segera berkata sebaiknya pendatang baru jangan terlalu gila. Dirinya menyarankan Xiao Yan untuk mematuhi aturan ketika dirinya masuk ke sini. Jika mereka menghabisi seseorang mereka paling hanya akan dihukum untuk sementara waktu. Oleh karena itu pada saat ini sebaiknya yang terbaik bagi pendatang baru ini untuk tidak kehilangan nyawanya. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan tersebut dan Xiao Yan hanya menatap ke arah orang-orang yang pada saat ini ada di sekitar. Begitu Xiao Yan melangkahkan kakinya pada saat ini terjadi guncangan hebat di sekitar. Gelombang api melonjak dari tubuh Xiao Yan dan gelombang api ini langsung memukul mundur semua orang. Seteguk besar darah pada saat ini keluar dari mulut masing-masing. Mereka memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh kengerian dan mereka semua sedikit terkejut. Banyak di antara kerumunan yang pada saat ini sama-sama bergumam merasakan kekuatan Xiao Yan. Mereka berkata bahwa kekuatan ini benar-benar sangat kuat. Orang-orang di penjara tingkat pertama ini sesungguhnya tidak melebihi dogat bintang 5. Mereka benar-benar tidak bisa merasakan kekuatan apa yang dimiliki oleh pendatang baru ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali berteriak ketika bertanya siapakah pemimpin di sini. Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan pada saat ini sesosok seketika datang dari kejauhan. Sosok pria berkepala botak pada saat ini berteriak bahwa pendatang baru ini benar-benar sombong dan mencari kematian. Xiao Yan pada akhirnya menoleh menatap ke arah pria botak yang baru saja muncul. Xiao Yan segera menyadari bahwa kekuatan pria ini berada di puncak dogat bintang 5. Sementara itu di sisi lain si pria berkepala botak dipenuhi dengan semangat ketika melakukan serangan kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit tersenyum sebelum akhirnya banyak benturan seketika terjadi dalam waktu sekejap. Pria botak ini pada akhirnya benar-benar dibikin babak belur oleh Xiao Yan. Semua orang juga seketika mundur memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh kengerian. Dari awal sampai akhir dalam waktu kurang dari beberapa tarikan nafas pria botak ini benar-benar tidak mampu melawan. Bahkan sosok Xiao Yan juga benar-benar tidak mengeluarkan gerakan mewah apapun ketika berhadapan dengan si botak. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memelototi pria botak yang telah babak belur. Xiao Yan berkata agar dirinya menjelaskan apa yang terjadi di tempat ini. Pria botak tampak bingung sebelum akhirnya sosoknya segera menyadari maksud Xiao Yan. Pria botak ini segera berkata bahwa ini merupakan lantai pertama dari aula penjara guntur. Ada lebih dari 3.000 orang yang dipenjara di tempat ini. Orang terkuat adalah dogat bintang 5 tahap puncak. Melihat si pria yang bertele-tele Xiao Yan pada saat ini langsung ke pokok permasalahannya ketika bertanya apakah akan ada guntur yang mendarat di tempat ini. Pria botak itu menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa setelah pertempuran terjadi, guntur hukuman dewa akan segera mendarat. Xiao Yan pada akhirnya mengangkat alisnya mendengar apa yang dikatakan oleh si botak. Xiao Yan lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan ingin melihat apakah ada guntur hukuman dewa yang mendarat. Si botak pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang bersaja dikatakan oleh Xiao Yan. Namun pada saat yang bersamaan guntur tebal di langit pada akhirnya mengembun seketika. Guntur ini seketika dengan keras mengalir deras ke arah Xiao Yan dan si botak. Melihat hal tersebut si botak pada saat ini benar-benar terlihat ketakutan. Sosoknya berguling dan merangkak ke samping untuk menghindari lesatan guntur. Jika dirinya terkena guntur hukuman dewa ini dirinya benar-benar akan terluka parah bahkan benar-benar bisa mati. Melihat guntur yang membombardir sosok-sosok di sekitar juga pada saat ini berlarian seperti tikus melihat kucing. Mereka mencari perlindungan untuk bersembunyi dari serangan guntur. Semua orang pada saat ini menghindar terkecuali Xiao Yan yang pada saat ini masih berdiri dengan tegak. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah guntur hukuman dewa yang akan jatuh dengan mata acuh tak acuh.
Melihat tindakan Xiao Yan, banyak orang pada saat ini tercengang dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh pendatang baru ini. Mungkinkah dirinya telah gila dan tidak berniat untuk menghindari serangan guntur ini? Di bawah tatapan ngeri semua orang, guntur hukuman dewa pada akhirnya mengalir turun dan langsung menutupi Xiao Yan. Suara keras hantaman guntur pada akhirnya menyebar sebelum akhirnya perlahan-lahan seketika menghilang. Petir juga pada saat ini perlahan-lahan menghilang dan menampilkan sosok Xiao Yan yang masih berdiri tegak. Masih ada kilatan busur listrik di tubuh Xiao Yan, tetapi Xiao Yan sama sekali tidak terluka. Xiao Yan pada saat ini bergumam bahwa guntur hukuman dewa ini cukup menarik. Kekuatan guntur yang terkandung di dalamnya sangatlah kuat. Bahkan Xiao Yan merasa sedikit aneh, dan mungkinkah kekuatan guntur ini juga berasal dari jantung guntur? Sosok-sosok yang berada di sekitar pada saat ini terkejut melihat Xiao Yan yang menggumamkan beberapa kata. Xiao Yan benar-benar tidak terluka membuat semua orang pada saat ini terdiam. Semua orang menganggap pemandangan ini benar-benar sangat aneh dan mereka benar-benar semakin ketakutan. Namun bersamaan dengan hal tersebut semua orang juga merasa curiga dengan siapakah sosok ini. Begitu semua orang memperhatikan Xiao Yan, mereka menemukan bahwa ada pedang berat di punggung Xiao Yan. Mereka semua adalah penjahat di sini dan mereka semua tidak memiliki senjata. Begitu mereka dimasukkan dan ditahan ke tempat ini, semua harta mereka benar-benar telah disita. Dengan Xiao Yan yang pada saat ini membawa senjata, hal tersebut membuktikan bahwa Xiao Yan bukanlah tahanan di tempat ini. Semua orang pada saat ini ketakutan karena ternyata Xiao Yan bukanlah orang berdosa yang dipenjara di tempat ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera memandang ke arah semua orang. Xiao Yan memiliki kilatan di matanya dan Xiao Yan bergumam bahwa Xiao Yan masih membutuhkan banyak guntur. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, semua orang pada saat ini memiliki firasat buruk di dalam hati masing-masing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mencabut pedang berat misteriusnya dan Xiao Yan segera menghajar semua orang. Api dan guntur pada saat ini membembung di pedang berat misterius milik Xiao Yan. Semua orang pada saat ini menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar dengan sengaja mencari pertempuran. Xiao Yan melakukan penindasan kepada banyak orang untuk mendapatkan lebih banyak guntur. Pada akhirnya banyak teriakan bergema satu demi satu dengan Xiao Yan yang melakukan pembantaian. Sesaat kemudian guntur yang menggelegar juga seketika terdengar. Rancang dan para penjaga di luar juga pada saat ini terkejut mendengar keramaian yang terjadi di lantai pertama. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terus-menerus menyerap guntur dan terus-menerus melakukan pembantaian. Xiao Yan sedikit tersenyum setelah merasakan bahwa kekuatan dari lautan guntur Xiao Yan telah meningkat. Awalnya Xiao Yan memiliki 90.000 meter persegi lautan guntur. Seiring berjalannya waktu, kekuatan dari lautan guntur ini benar-benar semakin meluas. Namun bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini semakin bersemangat, Xiao Yan segera menyadari bahwa tidak ada lagi guntur yang bisa diserap oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya terdiam dan Xiao Yan kembali menatap ke arah pria botak yang semakin babak belur. Orang-orang di sekitar juga pada saat ini mengalami hal yang sama dengan Xiao Yan. Mereka semua babak belur dan hanya bisa terdiam sambil menghela nafas melihat ke arah Xiao Yan yang berhenti karena belum sarapan di warung Bude Yanti.